Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan adik-adik mahasiswa, mahasiswi, calon generasi penerus bangsa. Pada kesempatan yang baik ini, saya dengan Kolonel Ivan Triyono, Komandan Kodim 0814, akan sharing kepada adik-adik sekalian, menambah wawasan, menambah pengetahuan di mana kita bisa mengambil peranan terkait dengan masalah kebangsaan ini. Kita sering memberikan judul ataupun topik pembahasan yaitu wawasan kebangsaan. Pertama yang harus kita pahami adalah apa sih sebenarnya wawasan kebangsaan itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam budaya, berbagai macam pulau dan sebagainya. Penduduk lebih daripada 260 juta. Ini menandakan bahwa memang negara kita ini kaya. Demografi kita ini sangat kaya. Geografi kita sangat kaya yang ditunjang dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari bagaimana ideologinya, mengenai politiknya, ekonomi, sosial, budaya, ataupun terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan. Inilah yang menjadi ciri khas negara Kesatuan Republik Indonesia. Sering kita pikir dalam satu pemahaman dalam bahasa Sanskerta, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai macam beraneka ragam suku, agama dan sebagainya, tapi kita tidak boleh tercerai-berai dan kita tidak boleh pecah. Adik-adik sekalian, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, ini sejarah sudah membuktikan bahwa perjuangan pendahulu kita dalam mewujudkan kemerdekaan telah mampu mempersatukan dari berbagai macam keragaman melalui Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang intinya adalah dengan berbagai macam perbedaan tetap kita bersatu, kita tetap kuat untuk merdeka dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ ditetuskan melalui bahasa, melalui bangsa, dan melalui tanah air. Kita ada semuanya di Indonesia. Tidak melihat bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Papua dan sebagainya. Kita semuanya bahasa Indonesia. Dan kita pun sebagai warga, di mana kita sebagai warga Indonesia. Dan cita-cita kita juga cita-cita untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan penyampaian saya ini yang disampaikan secara virtual ini akan kami ulas secara singkat melalui beberapa ruang lingkup. Skopnya melalui tadi pendahuluan, kondisi bangsa Indonesia, mengapa wawasan itu perlu, bagaimana pemahaman terkait dengan wawasan itu, memantapkan nilai-nilai kebangsaan, bagaimana memasyarakatkan wawasan kebangsaan, keinginan dan harapan, kesimpulan serta penutup. Kalau tadi sudah saya urai mengenai pemahaman tentang wawasan kebangsaan, sekarang akan saya sampaikan pengertiannya seperti apa sih dalam perspektif kami sebagai militer ini. Memahami bahwa wawasan kebangsaan ini mempunyai pengertian yaitu bagaimana cara pandang bangsa Indonesia terhadap keanekaragaman yang tadi juga sudah saya sampaikan, keanekaragaman terkait dengan masalah budaya, agama, ataupun keanekaragaman yang lain. Dengan perbedaan tersebut, bangsa Indonesia itu berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi poinnya adalah kita melihat, memandang bangsa Indonesia dengan berbagai macam keragaman, tetapi dikembalikan kepada dasarnya cuma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya kutip, ini pengertian menurut
Bapak Proklamator Muhammad Hatta. Bapak Proklamator Muhammad Hatta menyampaikan warisan kebangsaan adalah perkumpulan masyarakat yang memiliki keisapan sebagai persatuan yang tersusun menjadi satu. Yang selanjutnya Bapak Proklamator yaitu Insinyur Soekarno. Beliau juga menyampaikan warisan kebangsaan adalah hubungan masyarakat yang bersama-sama tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan geopolitik, yaitu geografi dan politik. Sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat ini. Jati diri dan harga diri bangsa ini akan berkembang. Ini ditentukan oleh kadar warisan kebangsaan warganya. Setiap anak bangsa yang diwujudkan pada semangat patriotik, artinya ini rela berkorban, semangat pantang menyerah, dan tunduk kepada hukum untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Jadi semua yang kita korbankan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita kerjakan cuma satu tujuannya, mewujudkan cita-cita bangsa yang berkeadilan. Perkembangan bangsa yang telah dilalui sejak masa perjuangan mewujudkan kemerdekaan sampai dengan masa sekarang ini, masa reformasi. Waspam yang dipahami oleh seluruh anak bangsa merupakan tolak ukur dalam mewujudkan kemerdekaan dalam kesatuan NKRI serta tolak ukur para generasi muda dalam mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat disimak pada perjalanan bangsa dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi. Sekarang saya mulai dari kondisi bangsa Indonesia pada masa perjuangan. Bagaimana sih kondisi bangsa Indonesia pada saat perjuangan waktu itu? Jadi untuk mencapai kemerdekaan, masa ini merupakan gerakan-gerakan nasional untuk melawan penjajah dan rangka mencapai kemerdekaan. Kita pelajari misal. Contoh poin pertama adalah perang Maluku pada tahun 1817 dengan tokohnya Patimura, Paulus Tiaharu dan Christina Marta Tiaharu. Kedua, sama-sama kita sangat mengenal, mungkin juga sudah ada dalam filmnya, yaitu Perang Patri yang berlaku pada tahun 1821 di Sumatera Selatan dengan tokohnya Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai. Sedangkan yang ketiga, Perang Diponegoro di Jawa Tengah dan sekitar daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 1825 sampai dengan 1830 dengan tokohnya Pangeran Diponegoro dan Sentot Prawiro Tirjo. Kita lanjut, yaitu Perang Banjar di Kalimantan Selatan pada tahun 1862 dengan tokohnya Pangeran Hidayat dan seterusnya. Mungkin juga saya kutip dari Sumatera masih ada, yaitu Perang Aceh pada tahun 1899 dan tokohnya Teguh Umar dan Cunyadin yang merupakan janda dari Teguh Umar. Sekarang masuk kepada masa berikutnya, yaitu masa pemerintahan Orde Lama. Masa ini merupakan masa pemerintahan yang dimana terjadi proses kehidupan berbangsa dan bernegara sejak diproklamirkan 17 Agustus tahun 1945 sampai dengan lahirnya Super Semar tahun 1966. Ini merupakan perjuangan anak bangsa pada masa ini adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan pada saat itu. Apa itu nilainya? Yaitu yang pertama, penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Yang kedua, itu gerakan 10 November 1946 yaitu di Surabaya. Yang ketiga, penumpasan PKI di Madiun tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso, dan penumpasan DITI tahun 1949 sampai dengan 1954. Setelah masa Orde Lama, kita masuk pada masa pemerintahan Orde Baru. Yaitu masa pemerintahan Orde Baru ini merupakan proses kelanjutan dari Orde Lama sejak keluarnya Super Semar 1966 sampai dengan diangkatnya Bapak B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga RI 1999. Ada perjuangan bangsa pada masa ini dalam membangun dan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia antara lain, yaitu yang pertama, disahkannya rencana Undang-Undang RAPBN
1969, 1970 sebagai undang-undang. Yang kedua, penanganan Manati 1974 yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang ketiga, perjuangan Pinti tahun 75 sampai dengan timbulnya tuntutan reformasi oleh sebagian masyarakat negara Republik Indonesia pada tahun 1997. Sekarang masuk pada masa yang sekarang ini sama-sama kita lalui atau kita jalani, yaitu masa reformasi. Masa ini berawal dari krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi. Dampak tuntutan reformasi disusul dengan berhentinya Presiden Soeharto dan diangkatnya B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Perjalanan reformasi tidak berjalan dengan mulus sebagaimana yang diharapkan, tidak sesuai ekspektasi, berimplikasi pada berubahnya aspek kehidupan masyarakat yang kurang dilandasi Ikrar Sumpah Pemuda tahun 28 yang lebih mengedepankan kepentingan individu, kelompok, golongan dan bersifat kedaerah-daerahan. Yang tentu saja kondisi tersebut sangat rawan terhadap timbulnya konflik antar sesama anak bangsa. Adapun perjalanan reformasi yang merupakan tolak ukur pemahaman wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh sebagian anak bangsa saat ini adalah yaitu pelaksanaan referendum di Timti tahun 99 yang menghasilkan Provinsi Timur Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang kita mengenal sebagai negara Timur Leste. Kedua, terjadinya kerusuhan Ambon, Ternate, Poso, dan Sampit pada tahun 1999 sampai dengan 2002 yang menghancurkan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang didorong karena fanatis kedaerahan, sukisme ataupun fanatis keagamaan. Yang ketiga, itu amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang berdampak pada sikap individu pada hampir seluruh masyarakat kita sudah mulai terdegradasi nilai-nilai kekompakan kita, nilai-nilai kebersamaan kita, nilai-nilai kepedulian kita. Yang keempat, berkembangnya terorisme yang didukung oleh elemen anak bangsa yang menginginkan pecahnya ataupun tidak tentramnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus timbul pertanyaan, mengapa wawasan kebangsaan itu perlu? Jadi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh warga negara, tidak melihat profesi. Itu masyarakat miskin, masyarakat kaya, yang berprofesi ataupun yang serabutan dan sebagainya, semuanya mempunyai tugas dan tanggung jawab. Hal ini diamanatkan pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, termasuk di dalamnya yaitu perlunya pemahaman wawasan kebangsaan. Karena kenapa? Ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan ini perlu dipahamkan. Untuk apa? Menjadi tanda tanya. Pertama, yaitu untuk pertahanan NKRI serta antisipasi akibat dari pengaruh globalisasi dan reformasi yang mengarah pada desintegrasi bangsa. Akhir-akhir ini sama-sama kita lihat bagaimana cara pengaruhnya tatanan sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita. Tadi juga sudah saya sampaikan bagaimana sekarang kita sudah mulai tumbuh tidak toleran terhadap orang yang berseberangan dengan kita, sudah mulai berkurangnya rasa memiliki, rasa mau menolong, peduli dan sebagainya dengan sesama warga kita. Ini sekarang sudah mulai hilang dari nilai-nilai budaya kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, untuk apa? Untuk tetap terwujudnya Tunas yang searah dengan proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dan Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan toleransi beragama sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana toleransi beragama ini harus dimiliki oleh setiap warga negara, menghargai agama lain, tidak memaksakan kehendak dan tidak memaksakan bahwa agama saya tertentulah yang paling benar dan paling baik. Sikap inilah yang bisa menjamin
kerukunan antar tokoh agama di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam bahasa kita sebagai umat Islam sering kita menyebut sebagai lakum dinukum waliyadin. Ini ada bentuk daripada perintah dalam agama kita untuk toleransi, untuk menghormati. Agamamu ya agamamu, ibadah aturan sesuai ketentuanmu, agamaku ya agamaku. Jangan kau ikut campur dalam peraturan beribadah dalam agama saya. Memahami kekuasaan kebangsaan ini ditinjau dari tata bahasa. Memahami berasal dari kata paham, yang berarti mengetahui dan mengerti tentang isi yang terkandung dalam kekuasaan kebangsaan, baik tersirat maupun tersurat, yang apabila dilaksanakan oleh seseorang akan mempengaruhi tentang pola pikiran untuk mempengaruhi bagaimana kita bertindak dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kita berbudaya dengan sesama warga bangsa, dengan harapan kita berbasis pada Ikrar Sumpah Pemuda, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ini adalah fundamental yang tidak bisa kita lepas dari segala aspek kehidupan sosial budaya kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Terus siapa saja yang harus memahami tentang kekuasaan kebangsaan? Jadi memang seluruh komponen masyarakat ini semua punya tugas tanggung jawab bagaimana memahami cara pandang bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan sebagainya tadi. Ini kelompok pendidik, para santri, para pelajar, para politisi ataupun para pekerja. Sekali lagi tidak melihat strata sosial, tidak melihat agama, tidak melihat suku ataupun bentuk-bentuk golongan yang lainnya. Kalau ini sudah dipaham, pasti semua tindakan kita, pasti semua ucapan kita cuma ditujukan satu, yaitu bagaimana saya mempunyai kontribusi, mempunyai peranan dalam mencapai cita-cita bangsa yang berkeadilan sosial. Dan bagaimana pemantapan nilai-nilai kebangsaan? Nilai-nilai kebangsaan menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Perlu dimantapkan agar searah dengan perjuangan kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dan Ikrar Sumpah Pemuda tahun 2008, sehingga akan tertanam jiwa patriotik pada setiap anak bangsa yang dilandasi oleh rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan. Saya garis bawahi, yaitu oleh rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan. Pemahaman yang dilakukan oleh anak bangsa, saya kupas dari mulai rasa kebangsaan. Ini memiliki bangsa Indonesia yang terdiri dari kepulauan, penduduk yang cukup sangat banyak dengan berbagai macam karya-karya yang ada, agama, budaya dan sebagainya tadi. Ini sebagaimana sudah diamanatkan juga oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, yaitu pertahankan tanah dan pekarangan, yang diartikan pertahanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya ulangi, pertahankan tanah dan pekarangan yang diartikan pertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Janji sudah kita bingungkan, tekad sudah kita tanamkan, semua itu tidak bermanfaat bagi tanah air apabila janji dan tekad tidak kita amalkan dengan perbuatan yang nyata. Jadi seluruh komponen bangsa itu harapannya itu tadi, menjaga wilayahnya, menjaga negaranya, tetapi tetap dengan janji dan tekad dan aplikasi yang nyata. Kalau kita cuma ngomong, kita berteori, tanpa kita melaksanakan suatu tindakan nyata, saya yakin kontribusinya tidak akan maksimal terhadap pencapaian cita-cita bangsa kita. Nah, demikian ini sangat bertentangan dengan kondisi saat ini yang masih adanya oknum anak bangsa yang lebih suka banyak bicara dan berkomentar tanpa diikuti ataupun tanpa dilandasi dengan fakta, tanpa dilandasi dengan hal-hal yang memang mungkin kita bisa kategorikan hoax dan tidak diimbangi dengan langkah-langkah konkret dan tindakan nyata di lapangan yang sifatnya lebih banyak mengadu domba, memberikan pemahaman yang salah, memberikan pengertian yang mungkin menimbulkan suasana penuh yang akhirnya mengancam kepada stabilitas keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Memahami bangsa sendiri yang berdiri karena perjuangan para pendahulu kita bukan persemakmuran, artinya
kemerdekaan yang memerdekakan bangsa Indonesia itu harus bagaimana kita memahami bangsa Indonesia itu sesuai dengan yang diproklamirkan. Yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu perlu dipahami dampak dari globalisasi, reformasi telah mengubah aspek kehidupan dan bertentangan dengan paham kebangsaan, yaitu Sumpah Pemuda tahun 28, antara lain kejadian tarian Cakalele oleh kelompok RNS di Ambon yang diekspos secara berlebihan di seluruh wilayah Nusantara dan dimanfaatkan sebagai komoditi tertentu dalam rangka memecah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, interpelasi DPR dijadikan komoditi politik oleh sebagian anak bangsa yang mempunyai risiko, yaitu meresahkan masyarakat. Prosesnya cukup simpel dan sederhana, namun dibawa ke arah seolah-olah sangat rumit dan serius. Hal demikian terjadi kurangnya pemahaman terhadap bangsa sendiri. Yang ketiga, terjadi bentrok antar pelajar dan demonstrasi yang melebihi ataupun lebih menonjolkan pemaksaan kehendak daripada menunjukkan demokrasi. Jadi kehendak ditunjukkan, sikap kekerasan ditunjukkan, tapi kita menyampaikan pendapat di muka umum ini harus tetap kita berada pada landasan negara demokrasi dan tidak mengganggu kepentingan publik. Itu yang harus dilakukan. Semangat kebangsaan ini merupakan perpaduan antara rasa kebangsaan dan paham kebangsaan yang diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Nilai-nilai kebangsaan di era reformasi sekarang ini telah terjadi degradasi, tidak sesuai dengan semangat kebangsaan para pejuang pendahulu bangsa yang telah mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengarah globalisasi dan reformasi yang kurang terkontrol dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk bagaimana merubah watak anak bangsa menjadi a priori apatis dan egois terhadap cita-cita bangsa yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan nyata yang dilakukan oleh anak bangsa bertentangan dengan semangat bangsa kami kasihkan contoh. Yang pertama, adanya anak bangsa yang masih apatis dalam menghayati HUT kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 45. Masih banyak para pemuda yang mungkin tidak tahu bahwa tanggal 17 Agustus 45 ini adalah hari di mana negara kesatuan Republik Indonesia ini diproklamirkan, dideklar bahwa kita sudah menjadi negara yang merdeka berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, adanya pro dan kontra pelaksanaan konvensi, lalu konvensi minyak tanah ke gas LPG. Di sisi lain merugikan sebagian masyarakat, namun di sisi lain juga sebagai bahan langsung, di sisi lain juga memberikan beban pemerintah dalam mensubsidi yang seharusnya bisa untuk kepentingan yang lebih mendasar. Dan yang ketiga adalah kesadaran bela negara sebagai anak bangsa ini cenderung menurun. Terbukti rekrutmen dan pemilihan calon peserta latihan bela negara mengalami kesulitan. Masing-masing calon menghindar dengan berbagai alasan. Ini sekarang berlaku pada tatanan sosial masa kita, khususnya para generasi muda. Dan adik-adik inilah para mahasiswa, termasuk ada salah satu di dalamnya sebagai salah satu bagian daripada generasi muda. Suasana kebangsaan ini perlu kita masyarakatkan, perlu kita sosialisasikan ke tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk dipahami oleh seluruh lapisan warga negara Republik Indonesia, mulai dari golongan asal bawah sampai dengan golongan masyarakat menengah dan atas. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan satu, ini menurut ceramah seperti yang sekarang saya sampaikan kepada adik mahasiswa ini, bentuk daripada saya memberikan pemahaman wawasan kebangsaan kepada para mahasiswa, kepada para generasi atau tunas perjuangan bangsa kita. Ini secara langsung, yaitu dengan ceramah dilaksanakan baik itu di kampus-kampus, baik itu di pertemuan-pertemuan masyarakat, ataupun kita pada saat kegiatan-kegiatan yang lain, yang dimana inti poinnya adalah memunculkan cara pandang yang sama terhadap negara kesatuan
Republik Indonesia yang diharapkan cara pandang yang sama itu mewujudkan satu emosi, satu semangat, satu kebersamaan untuk dapat berkontribusi terhadap pencapaian cita-cita bangsa Indonesia. Terus melalui seminar, bisa juga melalui media cetak, elektronik, dan bisa juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya kecil. Mungkin kita diskusi dengan satu orang, dua orang, dan kelompok kecil kita di WA kita sering menyampaikan bagaimana kondisi kita bangsa saat ini dan bagaimana kita sebagai pemuda berkontribusi pikiran, berkontribusi tindak. Yang selanjutnya saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa sekalian dengan harapan memang secara umum sebagai bangsa yang besar dan berdaulat, keinginan ataupun cita-cita warga negara Indonesia ini terhadap bangsa adalah sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-4. Adapun keinginan secara khusus yaitu tersosialisasinya wawasan kebangsaan kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya para generasi muda dan lebih khusus kepada para mahasiswa-mahasiswi yang akan memasuki jenjang pendidikan tanpa memandang latar belakang pendidikan, sumber ataupun latar belakang dan seterusnya. Yang kedua, tertanamnya budaya ingin tahu untuk memahami dan mengamalkan wawasan kebangsaan merupakan hal yang mutlak dipahami oleh setiap warga negara Indonesia, khususnya para mahasiswa baik generasi bangsa. Ditinjau dari materi wasbal ataupun pengiraan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Dan yang keempat, tumbuh kesadaran masyarakat untuk sosialisasi wasbal kepada masyarakat secara swadaya. Ini poin keempat yang sangat penting, yaitu masyarakat secara swadaya mau berdiskusi, mau berbincang tentang bagaimana kita bisa berpartisipasi, kita bisa berperan dalam mencapai cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan kita selalu menghambat, tapi mendorong pencapaian cita-cita tersebut. Harapan secara khusus bersatu padunya seluruh masyarakat Indonesia dengan latar belakang keanekaragaman ras dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda 1928 tetap dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia, para mahasiswa, sehingga corak yang bersifat individu, kelompok, dan kesadaran daerah akan berubah menjadi corak kebangsaan atau kesadaran kebangsaan. Tetap tegaknya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, perlu dipahami pada era globalisasi ini pasti akan sering ada bentuk-bentuk tindakan, bentuk-bentuk kegiatan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui media, apakah lewat media sosial ataupun media massa, di situ bisa media cetak ataupun media elektronik, yang sebenarnya sudah mengarah kepada bagaimana pengaruh atau bagaimana mempengaruhi budaya kita sehingga kita terdegradasi. Jadi tadi saya sampaikan, masyarakat kita sekarang ini nilai-nilai ketimuran sudah mulai berkurang, nilai kepedulian, nilai kebersamaan, nilai kegotong-royongan sudah mulai berkurang. Budaya ini sudah mulai digeser nilai egois, nilai-nilai yang sering mengedepankan demonstratif yang sifatnya perusakan, digeser dengan nilai-nilai budaya. Sekarang kalau kita sadari atau tidak kita sadari, masyarakat kita, para generasi muda sudah mulai tidak tahu seni budaya ini, misal tarian atau lagu daerah ini berasal dari negara kita. Sekarang lebih tahu mengenal lagu-lagu dari mungkin Korea, mungkin dari Amerika dan sebagainya, yang secara tidak langsung itu sudah menggeser nilai budaya kita. Itu sudah jadi diri kita sebagai para generasi muda dan para mahasiswa. Sekarang kita mengenal berbagai macam, hampir tiap hari kita mengenal adanya penyalahgunaan narkoba, adanya penunjukan manusia,
meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya angka pengangguran, terjadinya huru-hara di mana-mana. Nah, apakah kita tetap akan berpangku tangan dan tidak mau berkontribusi pikiran dan tindakan untuk membuat negara kita kondusif, negara kita stabil? Kita lebih akan fokus bagaimana mencapai cita-cita bangsa yang berkeadilan. Cara pada di masa sekalian, hindari konsumsi narkoba, hindari pergaulan bebas ataupun susila, hindari kita berdemonstrasi yang merugikan kepentingan publik, berdemonstrasi yang tidak demokratis. Kita boleh demonstrasi, kita boleh mengajukan pendapat, menyampaikan pendapat, tapi jangan sampai melakukan aksi perusakan yang dimana itu akan merugikan kita sendiri, yang akan merugikan bangsa kita sendiri. Kita harus bisa menyampaikan aspirasi pendapat kita, karena Anda adalah para orang yang terpelajar menyampaikan pendapat demonstrasi secara terpelajar, secara terdidik, dan berpikir bagaimana saya bisa berprestasi sebagai generasi muda, yang itu adalah bentuk konkret tanggung jawab saya, bentuk konkret partisipasi saya kepada pencapaian cita-cita bangsa. Itu ya harapannya ada dalam pikiran dan dalam hati serta semangat jiwa adik mahasiswa sekalian. Akhirnya saya simpulkan beberapa hal dari materi wawasan kebangsaan ini, yaitu yang pertama, sejak diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45 telah mengalami berbagai perubahan yang berpeluang pada timbulnya ancaman disintegrasi bangsa. Yang kedua, Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan tonggak sejarah yang dijadikan sebagai pemersatu bangsa untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, wawasan kebangsaan ini perlu dan penting dipahami oleh para mahasiswa sebagai pandangan berkebangsaan dan bernegara dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak masa perjuangan sampai dengan masa reformasi, sampai dengan hari ini kita berada dan hari ini kita menghirup udara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasian dalam kita berkehidupan bermasyarakat dengan dilandaskan tentang wawasan kebangsaan, yaitu dengan bentuk kita meningkatkan rasa toleransi kita, meningkatkan kegotong royongan kita, meningkatkan kepedulian kita, meningkatkan persatuan kita. Berarti semua itu adalah demi keberlangsungan tetap kokohnya, tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semua pasti tidak menginginkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan seperti dinosaurus. Tidak bisa menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman, dia akan punah. Biar kita tidak punah, kita harus berpikir, kita harus selalu mengasah ilmu, mengasah keterampilan kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pencapaian cita-cita bangsa. Demikian adik-adik mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Semoga adik-adik sekalian benar-benar bisa menjadi tumpuan kami nantinya untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan, perjuangan para pendahulu bangsa ini, dan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih mandiri dan lebih disegani baik di kawasan Asia Tenggara ataupun di dunia internasional. Saya ucapkan selamat menempuh pendidikan, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam mencapai cita-cita adik-adik sekalian. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.